Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan pokoknya selalu selamat sepanjang hari. Dari pagi, dari melek sampai tidur lagi, dan sampai sore kita ketemu lagi ya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi kemarin saya coba baca komentar dari teman-teman yang udah mau nonton video saya. Dan komentarnya itu sekitar soal jasa dan harga ya teman-teman. Nah jadi kalau saya coba jawab pertanyaan teman-teman satu-satu terlalu banyak ya, karena dari sekian banyak itu ketumpuk dengan komentarnya itu saya baca udah berapa hari yang lalu. Jadi saya cari-cari juga udah agak ribet lah, udah agak pusing. Jadi saya coba jawab aja pertanyaan teman-teman dari video ini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton, udah mau subscribe, udah mau komentar. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, isi dompetnya makin tebel ya, bukan beranak tapi. Oke, jadi kita mau bahas mengenai jasa. Yang pertama ada yang jasa pemasangan dan jasa perbaikan. Saya coba buat jawabannya sesimpel mungkin ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk jasa pemasangan, ini untuk pemasangan AC ya, ini tergantung dari lokasi teman-teman mau masang. Misalkan teman-teman masangnya kok jarak tempuhnya itu bisa nyampe 2 atau 3 jam, pastinya akan lebih mahal daripada jarak yang ditempuh cuma 1 jam atau setengah jam atau 15 menit, itu pasti akan berbeda. Nah, kalau untuk berapa? Nah, untuk berapa ini nggak bisa dipastiin karena itu dia faktor jarak, faktor kesulitan kerja, dan tiap teknisi, toko, bengkel itu pasti mempunyai jasanya, harga jasa masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau untuk pemasangan biasanya yang bikin beda itu adalah dari jasa penarikan pipa, dari jasa penarikan pipa yang terlalu panjang dan pendek gitu ya teman-teman ya. Misalkan jasa pemasangan AC pipanya terlalu pendek, pipanya pendek, pastinya sama yang panjang pastinya akan lebih murah yang pendek, karena pipa yang panjang pasti akan dikenakan biaya jasa penarikan pipa. Apalagi kalau teman-teman mau masang AC kok pipanya beli sendiri, nah itu udah pasti teman-teman dikenakan cas untuk jasa pemasangan pipanya. Kenapa kok bisa jasa pemasangan? Bisa kan harusnya nggak ada kena jasa pada udah berikut sama jasa pemasangan. Kalau untuk kayak begitu ya teman-teman ya, untuk jasa pemasangan AC itu berikut tarif pipa kalau pipanya pendek. Tapi kalau teman-teman misalkan pipanya terlalu panjang, pasti teknisi akan mengenakan cas atau mengklaim jasa penarikan pipa. Kok bisa gitu mas? Udah pasti ya teman-teman. Misalkan begini, jasa teman-teman terlalu panjang, teknisi kerja 1 harian cuman sekedar ngerjain pipa AC yang mau teman-teman pasang. Tentunya itu kan akan makan waktu, makan biaya, dan makan operasional ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman kok nggak memberi jasa penarikan pipa, tentu teknisi akan merasa rugi. Bukan cuma sekedar merasa rugi secara tenaga, mungkin biaya pun juga sama. Karena bengkel juga pasti membayar orang, ngasih ongkos buat transport orang dan segala macamnya. Kalau cuma 1 harian cuma mengerjakan 1 pipa untuk pemasangan AC-nya doang, atau 1 atau 2 AC cuma buat sekedar narik pipa AC, nggak ada jasanya, tentu akan semua teknisi atau bengkel akan merasa rugi. Nah kalau teman-teman punya pipa AC panjang kayak begitu nggak mau bayar, ya kelewatan lah teman-teman. Kasihan juga kan orang kerja kok nggak dapat bayaran ya. Oke, nah itu kalau untuk jasa pemasangan AC. Jadi kalau untuk jasa pemasangan AC, tiap bengkel, tiap teknisi punya harga masing-masing, dan kesulitan dan perbedaannya itu mungkin di pipa, panjang pendeknya, dan jarak tempuhnya itu yang akan membuat beda. Untuk pastinya susah untuk dipastikan ya berapa, karena lokasi itu, tempat itu yang jadi pengaruh. Oke, kita lanjut lagi ke jasa perbaikan. Nah, kalau untuk jasa perbaikan ya teman-teman, tergantung jasa perbaikannya itu seperti apa.
Kalau untuk jasa perbaikan ini ada misalkan ganti kapasitor. Nah, kalau ganti kapasitornya itu gini teman-teman, ganti kapasitor mungkin kapasitornya harganya lebih murah ya. Ya mungkin teknisi juga ngambil jasa pemasangan, jasa bongkar dan jasa perbaikan segala macam atau apa tetek mengek lah yang dimasukkan ke dalam situ. Nah, jadi ya paling enggak teman-teman bisa patokan begini, harga jasa harga kapasitor berapa, pastinya nggak bakalan terlalu jauh dari harga kapasitornya. Nah, jadi ini sambil iklan ya teman-teman, soalnya di sini saya sambil jualan dan sering jualan, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut lagi ke pembahasan. Kita ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk perbaikan itu ya kalau ada teknisi yang ngambil harga jasa kok terlalu besar ya itu mungkin ya kelewatan lah. Tapi kalau masih umum wajar ya nggak apa-apa. Itu kalau untuk jasa kapasitor ya. Nah, kalau untuk jasa perbaikan las yang pasti paling banyak itu biasanya perbaikan las dan ganti-ganti ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk perbaikan las bocor ya teman-teman, pasti biayanya lebih, atau biaya jasa, harga jasa pastinya akan lebih mahal dari jasa cuman sekedar ganti spare part. Kenapa? Kalau jasa kayak perbaikan las itu teknisi mikirnya banyak yang dikerjakan ya. Satu, harus membongkar unit. Keduanya, harus menambah freon, harus mencuci sampai bersih. Nah, itu juga akan memakan waktu, bahan, dan tenaga yang lebih banyak. Jadi kemungkinan besar itu harganya lebih mahal. Kemudian berapa mas kalau disampaikan? Kalau aku dekat-dekat di sini ya tiap waktu itu kita nggak bisa matokin ya berapa. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi beli bahannya pas lagi mahal, pasti harganya juga akan ikut naik. Nah, kalau misalkan pas beli bahannya kok pas lagi posisi turun ya mungkin bisa juga lebih murah. Jadi saya nggak mastiin, nggak matokin berapa sih jasa untuk las. Jadi tergantung dilihat dari jenis AC-nya, jenis bahannya, dan perbaikannya mau seperti apa. Karena ada yang cuma sekedar minta dilas saja, ada yang minta ganti uben, ada yang ya segala macamnya lah. Nah, freonnya juga beda-beda harganya. Ada yang R22, R32, R410. Nah, ini dari 3 AC ini kan semua harganya beda-beda. Nah, kalau untuk harganya pastinya dari tiap AC ini mempunyai perbedaan jasa berbeda juga ya, teman-teman. Misalkan R22 harganya 20.000 freonnya. Kemudian kita kan mikir bongkar pasangnya, cucinya, elasnya. Nah, nanti tinggal ditambahin, kemudian paling nggak kalau untuk memberikan servis atau perawatan perbaikan itu kan ada garansi. Nah, untuk garansi di kemudian hari kita paling nggak mengambil dari jasa berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan gini dah, misalkan modal habis 50.000, paling nggak kita menghargai ke 60.000. Kenapa 60.000? Dari 20.000 ini modal utama, 20.000 modal untung, dan 20.000-nya itu buat nanti seandainya masa garansi belum habis. Nah, karena kalau pas berikut kena ada komplain, pasti kan nggak ada tambahan lagi ya, kecuali teman-teman baik hati mau memberikan ke teknisi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk masa komplainan itu pasti masuknya di bagian perbaikan awal. Ya, jadi kalau untuk pasti daftar harga jasa tiap AC dan tiap teknisi itu berbeda-beda ya teman-teman. Bahkan nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di lingkungan saya di sini yang sering saya temui dan sering saya ngumpul dengan teman-teman teknisi juga, mereka kayak saya, kayak 1, 2, 3, A, B, C, dan D segala macamnya itu punya jasanya masing-masing dan punya harganya masing-masing. Ada yang murah, ada yang mahal, dan ada yang mahal sekali. Itu tergantung dari teman-teman mempunyai pendapat dan pemikiran sendiri-sendiri. Tapi untuk bayangan, untuk prediksi teman-teman, paling nggak kalau untuk perbaikan kurang lebih seperti itu. Misalkan modal 20.000, teknisi akan mengklaim ke 60.000 karena satu untuk jasa kerja pertama, ongkos kerja,
dan di masa teman-teman itu komplain. Karena apa? Karena teknisi tidak ada yang benar-benar ahli dan benar-benar canggih. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Apalagi kalau pas lagi apes, karena hari apes tidak ada di dalam kalender. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman, penjelasan dari saya mengenai pertanyaan teman-teman. Semoga video ini bisa jadi masukan buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah mau nonton video saya sampai full, terima kasih banyak. Dan semoga rezeki kalian makin tambah banyak, makin berlimpah, dan semoga yang kita hasilkan berkah ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.